Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Pipi Triana Utami. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai materi bilangan part kedua dengan submateri operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat beserta contoh soal dan penerapannya. Kali ini kita akan membahas operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, ada beberapa kesepakatan sebelum memulai. Di antaranya, tanda plus dibaca positif, tanda min dibaca negatif. Jadi untuk memudahkan menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat, kalian dapat memperhatikan ketentuan yang ada atau yang tampak pada layar sebagai berikut. Operasi perkalian bilangan bulat, ketentuannya adalah di sini sudah ada terlihat ya. Positif dikali positif sama dengan positif. Contohnya positif 5 dikali positif 7 sama dengan positif 35. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Contohnya negatif 5 dikali negatif 7 sama dengan positif 35. Positif dikali negatif sama dengan negatif, contohnya positif 5 dikali negatif 7 sama dengan negatif 35. Dan negatif dikali positif sama dengan negatif, contohnya negatif 5 dikali positif 7 sama dengan negatif 35. Kita lanjutkan ke operasi pembagian bilangan bulat. Di sini sudah ada ketentuannya juga. Positif dibagi positif sama dengan positif, contohnya positif 40 dibagi positif 5 sama dengan positif 8. Negatif dibagi negatif sama dengan positif, contohnya negatif 40 dibagi negatif 5 sama dengan positif 8. Positif dibagi negatif sama dengan negatif, contohnya positif 40 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 8. Dan negatif dibagi positif sama dengan negatif. Contohnya negatif 40 dibagi positif 5 sama dengan negatif 8. Ketentuan-ketentuan yang ada pada operasi perkalian maupun pada operasi pembagian ini wajib kalian hafalkan di luar kepala untuk memudahkan kalian nanti ketika menyelesaikan soal-soal yang diberikan ya. Kita lanjutkan ke operasi campuran bilangan bulat. Kita sudah mempelajari 4 macam operasi bilangan bulat, diantaranya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalkan ada soal matematika sebagai berikut, tentukan hasil dari 6 ditambah 2 dikali 4. Untuk menjawab soal tersebut, para matematikawan sepakat untuk membuat aturan tentang urutan operasi sebagai berikut. Yang pertama adalah hitung bentuk yang di dalam kurung. Contohnya, ini ada di dalam kurung, 6 ditambah 2 tutup kurung dikali 4. Di sini sudah ada penjelasannya, selesaikan terlebih dahulu bilangan yang ada di dalam kurung. Berarti kita jumlahkan dulu 6 ditambah 2 yaitu 8, baru dikalikan dengan 4 hasilnya adalah 32. Urutan operasi yang kedua yaitu perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh A, 2 ditambah 3 dikali 4. Penjelasannya di sini, selesaikan terlebih dahulu perkalian. Yang 2 ini berarti kita tulis kembali jadi 2 ditambah 3 kali 4 adalah 12. Baru bisa diselesaikan hasilnya, 2 ditambah 12 sama dengan 14. Contoh B, 48 dibagi 2 dikali 3. Penjelasannya, selesaikan terlebih dahulu pembagian karena pembagian ada di sebelah kiri perkalian. Sehingga kita selesaikan terlebih dahulu, 48 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 24. Setelah itu 24 ini langsung kita kalikan dengan 3 hasilnya adalah 72. Contoh yang ketiga, 24 dikali 2 dibagi 8. Penjelasannya, selesaikan terlebih dahulu perkalian karena perkalian ada di sebelah kiri pembagian. Berarti kita kalikan terlebih dahulu, 24 dikali 2 hasilnya adalah 48. Setelah itu kita bagi dengan 8 dan hasilnya adalah 6.
Urutan operasi selanjutnya adalah penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Contoh A, 3 dikurangi 2 ditambah 5 dikali 4. Di sini sudah ada penjelasannya. Selesaikan terlebih dahulu perkalian. Berarti kita selesaikan dulu yang 5 kali 4. Yang ininya kita tulis kembali. 3 dikurangi 2 ditambah 5 kali 4 adalah 20. Setelah itu kita selesaikan pengurangan. Karena pengurangan terletak di sebelah kiri penjumlahan. Berarti kita kurangkan 3 dikurangi 2 yaitu 1. Setelah itu kita tambahkan dengan 20 sehingga 1 ditambah 20 adalah 21. Contoh B, 3 ditambah 4 dibagi 2 dikurangi 5 dikali 4. Kita selesaikan terlebih dahulu pembagian dan perkalian. Yang 3 ini kita tulis ulang kembali. Jadi 3 ditambah 4 dibagi 2 yaitu 2 dikurangi 5 dikali 4 adalah 20. Setelah itu kita selesaikan penjumlahan karena penjumlahan ada di sebelah kiri pengurangan. Kita jumlahkan 3 ditambah 2 yaitu 5. Setelah itu kita langsung kurangkan dengan 20 sehingga 5 dikurangi 20 adalah negatif 15. Baik, kita lanjutkan ke penerapan soal perkalian dan pembagian bilangan bulat. Contoh yang nomor 1, sebuah kantor berlantai 20 mempunyai 3 lantai berada di bawah tanah. Seorang karyawan mula-mula berada di lantai 2 kantor itu. Karena ada suatu keperluan, ia turun 4 lantai. Kemudian naik 6 lantai. Di lantai berapakah karyawan itu sekarang berada? Di sini sudah ada jawabannya yaitu di lantai 4. Namun dapat dari mana lantai 4 ini? Simak penjelasan yang tampak pada layar. Di sini ada pembahasannya. Kita misalkan jika posisinya naik berarti kita beri tanda positif. Dan jika posisinya dia turun berarti kita beri tanda negatif. Maka karyawan itu sekarang berada di, mula-mula dia berada di lantai 2, kita tulis di sini dulu 2, kemudian ditambah dengan turun 4 lantai berarti ditambah dengan negatif 4, ditambah dengan naik 6 lantai berarti ditambah dengan positif 6. Sehingga hasilnya 2 ditambah negatif 4 ditambah 6 yaitu 4. Sehingga karyawan itu sekarang berada di lantai 4. Contoh soal penerapan yang kedua, hasil panen cabai musim kemarau 9 ton 5 kuintal. Hasil panen cabai musim penghujan 6 ton 8 kuintal. Selisih hasil panen cabai musim kemarau dan musim penghujan adalah, di sini sudah ada jawabannya yaitu 2.700 kg. Namun dapat dari mana itu? Simak pembahasan yang tampak pada layar. Sebelum kita membahas, di sini sudah ada penjelasannya bahwa 1 ton itu adalah 1000 kg dan 1 kuintal itu adalah 100 kg. Karena ada 2 musim, maka kita selesaikan dulu atau hitung satu persatu. Yang pertama adalah hasil panen cabai pada musim kemarau. Diperoleh hasilnya itu 9 ton 5 kuintal. Yang ini satuannya ton, yang ini satuannya kuintal. Kita samakan dulu satuannya terlebih dahulu, kita rubah ke kilogram. Ton itu berarti 1 ton itu tadi sudah disebutkan yaitu 1000 kg, berarti 9 dikali 1000 kg ditambah 5 kintal itu berarti 5 dikali 100 kg. Kalau sudah, kita selesaikan bilangan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 9 dikali 1000 kg yaitu 9000 kg ditambah 5 dikali 100 kg yaitu 500 kg. Karena satuannya sudah sama-sama kilogram, kita tinggal jumlahkan saja. 9000 kg ditambah 500 kg adalah 9500 kg. Kemudian kita lanjutkan untuk menghitung hasil panen cabai pada musim penghujan. Di soal di sini diperoleh 6 ton 8 kuintal. Kita tulis di sini 6 ton 8 kuintal. Sama seperti halnya pada musim kemarau, kita rubah terlebih dahulu dengan ton dan kuintal ini ke dalam kilogram supaya satuannya sama. 6 ton berarti 6 dikali 1000 kg ditambah 8 kuintal itu berarti 8 dikali 100 kg.
Kita selesaikan dahulu bilangan yang ada di dalam kurung. 6 dikali 1000 kg yaitu 6000 kg, ditambah 8 dikali 100 kg yaitu 800 kg. Karena satuannya sudah sama-sama kilogram, kita tinggal jumlahkan saja. 6000 kg ditambah 800 kg yaitu 6800 kg. Yang jadi pertanyaan adalah selisih hasil panen cabai musim kemarau dan juga musim penghujan. Karena selisih berarti kita tinggal kurangkan saja. Hasil panen pada musim kemarau yaitu 9500 kg. Kita tinggal kurangkan dengan hasil panen cabai pada musim penghujan yaitu 6800 kg. Diperoleh hasil 2700 kg. Nah, itu tadi materi kita mengenai bilangan part yang kedua, yaitu tentang operasi perkalian, operasi pembagian, beserta contoh soal dan penerapannya. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.